Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, wargi Pengayoman. Kita bertemu kembali pada podcast Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 23 Juni tahun 2025, kita akan bersama-sama mengikuti podcast tentu saja dengan tema ASN berakhlak. Dari nilai menjadi aksi, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Dengan tagline, membumikan nilai, memperkuat layanan, dan membentuk ASN yang bangga melayani bangsa. Pada pagi hari ini, yang akan menjadi narasumber tentu saja yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi semua. wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memberikan semangat dan kontribusi yang positif ya Pak untuk seluruh wargi Pengayoman khususnya di Jawa Barat ini. Terkait dengan core values ASN berakhlak itu kan dicanangkannya di tahun 2021 ya Pak. Kemudian sekarang kita memasuki tahun 2025. Menurut Bapak Kakanwil, bagaimana pentingnya sebagai ASN untuk melaksanakan core values ASN berakhlak? Baik, terima kasih untuk terkait dengan ASN berakhlak. Tentu seiring dengan saat ini kita sedang menuju ya pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Tentu ASN berakhlak sudah menjadi keharusan ya, di mana berakhlak itu kita di dalam kerangka memberikan pelayanan ya. Karena bernya itu berorientasi kepada pelayanan ya. A-nya itu adalah akuntabilitas ya atau akuntabel ya. Kemudian juga K-nya adalah kompeten ya. H-nya adalah harmonis ya. Kemudian L-nya itu adalah loyal ya. Kemudian A-nya lagi adaptif dan kolaboratif. Ini sudah menjadi keharusan sebagai ASN untuk menjalankan itu semua. Ya, kita terutama sekali kita sebagai pelayan masyarakat tentu berorientasi kita kepada pelayanan. Itu sudah pasti. Ya. Bagaimana Bapak sekarang sebagai pemimpin pada kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang sedang melakukan pembangunan zona integritas untuk meraih WBBM dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan? Iya, baik. Kembali lagi ke persoalan kita sebagai ASN, sebagai pelayan kepada masyarakat, tentu ini adalah bagian tugas dan fungsi kepada kita, Kementerian Hukum, yang khususnya Kementerian Hukum di wilayah Jawa Barat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, ini sudah keharusan. Ya. Kita memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal. Terus terang aja, memang mungkin selama ini kita selama menjadi Kementerian Hukum dan HAM ketika itu mungkin agak banyak ya bidang-bidang yang harus dilayani. Sekarang sudah lebih fokus lagi nih kan. Jadi tidak ada alasan untuk kita sekarang itu menunda-nunda ya. Apalagi sekarang sudah semua pekerjaan kita itu sudah by digital ya. Bisa online dan segala macam. Jadi tidak ada alasan untuk bisa terlambat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu, Bu. Iya. Sejauh ini usaha apa yang sudah dilakukan Bapak beserta jajaran di bawahnya untuk pembangunan zona integritas meraih WBBM? Nah, terkait dengan itu semua, saya sudah berkali-kali menekankan bahwa terkait dengan pembangunan zona integritas WBBM ini, itu bukanlah merupakan sebuah tanggung jawab tim saja, atau dalam hal ini Pokja saja. Tetapi ini sudah merupakan kewajiban seluruh ASN, khususnya yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Nah, itu terlibat semua. Ya. Adapun mungkin ada penugasan-penugasan khusus sebagai tim, itu bagian-bagian di dalam kerangka untuk bagaimana mengerjakan administrasi yang dibutuhkan, bagaimana untuk mengumpulkan dokumen-dokumen atau data dukung yang harusnya sudah memenuhi persyaratan. Tetapi di dalam implementasi, ya, di dalam implementasi pelaksanaan tugasnya, pendukung itu adalah seluruh ASN, seluruh pegawai yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini. Dari mulai tingkat bawah ya, dari mulai itu satpam, ya cleaning service sampai kepada pimpinannya sebagai kepada kakanwilnya. Itu juga satu kesatuan yang harus dilaksanakan. Gitu. Iya, apakah dalam mengajak semua pegawai, mulai dari Satpam, kemudian PPNPN, dan pegawai tentunya, selama dalam mengajak itu Pak, apakah ada tantangan?
Ya, tentu resistensi itu ada ya, Hmm. tetapi tidak nyata. Biasanya tidak nyata resisten itu. Tetapi bagaimanapun caranya untuk mengatasi resisten itu, ya sebagai pimpinan tentu harus memberikan contoh, ya, harus menjadi figur, ya. Bagaimana kita memerintahkan ke bawah kalau pimpinannya sendiri tidak melakukan apa yang diucapkan. Jadi di tingkatan pimpinan sampai tingkatan-tingkatan ke bawahnya harus memberikan contoh teladan yang terbaik. Jadi supaya di bawah pun mengikuti itu, ya. Sebagai pimpinan itu harus memberikan contoh yang terbaik. Jadi ucapannya harus sesuai dengan perbuatannya. Iya, Saya kira betul. itu dalam proses mengajak bagaimana di bawah juga supaya mengikuti Hmm. itu. Nah, masalah resistensi, masalah penolakan, mungkin penolakan secara langsung tidak ada lah. Hmm. Ya, tetapi mungkin karena tidak aktif umpamanya, kemudian pasif saja, itu mungkin dianggap resisten. Hmm. Nah, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita berikan pemahaman, kita ajak, dan itu tadi yang saya katakan, sebagai pimpinan harus memberikan contoh teladan, ya, di berbagai tingkatan. Maka tidak ada alasan untuk di bawah tidak bisa mengikuti itu semua. Jadi caranya seperti itu. Iya, betul. Harus memberikan contoh dulu ya, Pak, ya. Iya, Dari diri sendiri nanti insya Allah akan diikuti ya, oleh semuanya. betul. Nah, sekarang kan Bapak tadi menyampaikan bahwa sekarang Mhm. itu Kanwil sudah menjadi mengerucut Kanwil Kementerian Hukum, Iya, khususnya di Jawa Barat. Jadi bidang pelayanannya kan lebih lebih spesifikasi spesifik ya. lagi, ya. Nah, terkait dengan bidang pelayanan hukum Hmm, itu sekarang kan ada stakeholder ini mengerucut ke ya, Pemda-Pemda ya, Pak. ya. Bagaimana kiat-kiat Bapak untuk mulai bekerja sama dengan para stakeholder? Eh, Terkait dengan tugas fungsinya, tugas pokok daripada Kementerian Hukum, ya, di mana sekarang ini sih yang saya katakan sudah lebih fokus itu hanya kita ada didukung oleh 2 divisi. Yang pertama adalah divisi pelayanan hukum, yang kedua adalah divisi peraturan perundangan dan pembinaan hukum. Nah, itulah pengkhususan itu, maka bagaimana kita cara untuk bisa strategi di dalam pelayanannya kepada masyarakat, kita berkolaborasi. Kita menggunakan 3K, ya, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, seperti yang tadi disampaikan, bagaimana kiat-kiat kita berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pemerintah daerah seumpamanya. Itu karena pemerintah daerah sebagai juga yang kita layani, ya, khususnya juga berkaitan dengan peraturan-peraturan daerah. Ya, kita di sini kan kita punya perancang ya, punya tenaga-tenaga ahli perancang ya. Kemudian dilakukan harmonisasi. Nah, tentu ketika pemerintah daerah akan melakukan kerjasama ya dalam bentuk harmonisasi terkait dengan peraturan daerah ataupun perkada ataupun pergub dan segala macamnya, itu tentu harus diawali dengan komunikasi. Nah, kemudian bisa berkoordinasi. Kalau komunikasinya sudah bagus, koordinasinya sudah jalan, maka akan memudahkan untuk berkolaborasi. Itulah yang kita lakukan selama ini dengan pemerintah daerah maupun dengan dewan ataupun perwakilan daerah yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian yang dalam bidang pelayanan hukum ya, ini mengampu administrasi hukum umum maupun kekayaan intelektual pun demikian. Dengan pengguna-pengguna layanan yang ada di wilayah Jawa Barat ini tentu kita lakukan seperti itu. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, bagaimanapun ataupun mungkin terkait dengan layanan-layanan administrasi hukum umum di mana notaris yang ada di wilayah Jawa Barat ini menjadi wilayah binaannya kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Nah, itu pun dikomunikasikan, dikoordinasikan, bahkan bisa berkolaborasi untuk sama-sama bekerja sama. Nah, supaya juga pada akhirnya adalah menjadi kepentingan ataupun kebutuhan di dalam pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, kan seperti itu. Iya, Pak. Mungkin dalam Bapak melakukan audiensi-audiensi dengan para stakeholder itu, yang masih melekat dalam benak pimpinan stakeholder itu kan Kementerian Hukum dan HAM ya, Pak? Ya, Ya. Nah, bagaimana Bapak cara menjelaskan gitu ya, supaya diingat oleh para ya. pimpinan bahwa sekarang itu menjadi kanwil Kementerian Hukum gitu? Ya, tentu di dalam masa transisi bagaimana masih melekat ataupun mungkin masih khususnya yang pihak-pihak eksternal ataupun mungkin stakeholder yang selama ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.
tentu ini memerlukan penjelasan ataupun sosialisasi terkait dengan sebenarnya sih yang dilayani oleh Kementerian Hukum itu apakah sama atau tidak dengan seperti dulu. Tentu ini dengan adanya pemisahan kementerian, tentu kita memberikan penjelasan yang kepada pihak-pihak stakeholder bagaimana ataupun apa yang dilakukan yang saat ini menjadi ranah ataupun kewenangan dari Kementerian Hukum ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Barat. Nah, itulah yang kita sampaikan dan kami juga melakukan pendekatan-pendekatan ya memberikan sosialisasi ke instansi-instansi ataupun kepada stakeholder terkait dengan tugas pokok dan kewenangan kita di dalam melakukan tugas-tugas sebagaimana yang tertuang juga dalam Permen KUM ya nomor 2 tahun 2024 tentang struktur organisasi dan tata kerja kantor wilayah ya. Jadi itu kita jelaskan dan disitulah para stakeholder juga sudah mulai memahami bahwa tugasnya itu bukan lagi ngurusin lagi bidang HAM, bukan lagi ngurusin lagi bidang pemasyarakatan maupun imigrasi. Oleh karena itu ini bagian penting juga untuk menyampaikan kepada pihak-pihak stakeholder yang memang memerlukan layanan daripada Kementerian Hukum Jawa Barat. Jawa Barat, betul Pak. Nah sekarang kan memang udah dipisah ya Pak, Ya, ada Kanwil Kementerian HAM, kemudian ya. Kanwil Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pas. Bagaimana Bapak cara menjaga kolaborasi dan saling mendukung satu sama lain dengan semua Kakanwil? Ya, sebenarnya sih dengan pemisahan kementerian ini bukan berarti bahwa kita tidak ada kerjasama, tidak ada koordinasi, bahkan tidak kolaborasi. Tentu ini tetap kita jaga. Bagaimanapun tiga kementerian ini ya pasti saling berkoordinasi dan saling berkolaborasi. Apalagi di dalam pelaksanaan tugas. Nah, terlebih lagi bahwa di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini bagi rekan-rekan kita yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kanwil HAM itu mereka belum memiliki kantor ya, maka oleh karena itu kami sepakat bahwa ini Kanwil Hukum Jawa Barat ini masih juga bersama-sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kanwil Kementerian HAM. Namun untuk Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena sudah ada tempat, maka kemudian sudah tidak lagi bersama-sama dengan Kanwil Kementerian Hukum di Jawa Barat ini. Nah, bagaimana caranya untuk tetap kita saling berkoordinasi, berkolaborasi? Tentu dalam event-event kegiatan yang bersama-sama seperti contohnya apel pagi ataupun kegiatan-kegiatan yang terkoordinir oleh Menko ya, maka kita tetap melaksanakan secara bersama-sama. Nah, pun demikian kalau ada kegiatan-kegiatan yang khusus umpamanya ingin menggunakan aula, ya kita bergantian saja gitu. Jadi inilah yang mungkin terbangun dan terbentuk, tercipta di dalam kesehariannya di Kementerian Hukum, Kementerian HAM maupun Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di Kanwil Jawa Barat. Kembali ke ASN berakhlak Pak. Iya. Setelah Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Hukum Jawa Barat, kan ini sudah terpasang ya Pak, yang logo ASN berakhlak di tagarnya di Videotron, ya kemudian di beberapa yang sudah terpampang di gedung ini Pak. Bagaimana penilaian Bapak terhadap pegawai dalam mengimplementasikan ASN berakhlak? Ya, tentunya kepada para pegawai yang ada di Kementerian Hukum, khususnya di kantor wilayah Jawa Barat, tulisan-tulisan itu bukan sebuah hiasan yang hanya dipandang ataupun dimaknai hanya sebuah ini hiasan, tetapi harus dimaknai bahwa apa yang tadi sudah saya jabarkan berorientasi pada pelayanan harus diimplementasikan karena memang ASN adalah sebagai pelayan masyarakat, ya. Kemudian juga akuntabel, harus dipercaya. Harus bertindak yang jujur, berbuat yang jujur sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat, ya. Kemudian juga kompeten, harus selalu meningkatkan kemampuan, ya. Jadi dari unsur-unsur itu saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa kita jangan berhenti di tulisan, tetapi bagaimana kita memaknai dan kemudian mengimplementasikan dari tugas kita sehari-hari. Itu yang sering kali saya sampaikan kepada teman-teman atau seluruh jajaran, khususnya di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Gitu. Iya. Bagaimana dampaknya dengan peningkatan pelayanan kualitas publiknya, Pak? Ya, syukur alhamdulillah dengan peningkatan pelayanan publik, ya fasilitas pelayanan publik ini
kita bisa buktikan bahwa di saat di semester awal ini ya, bagaimana kita mengejar target kinerja khususnya di kekayaan intelektual contohnya. Belum lama ini kita sudah bisa mewujudkan ya bahwasanya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat bisa mendapatkan ataupun meraih ya peringkat kinerja yang terbaik kedua. Iya. Gitu. Meskipun kita inginnya sih terbaik ke satu, tetapi ya ini juga sudah merupakan sesuatu prestasi yang cukup membanggakan. Tentu tidak berhenti sampai di situ ya. Tentu kita terus tingkatkan dengan seluruh jajaran untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Ya kan target kinerjanya itu bukan hanya target kinerja tentang kekayaan intelektual saja, tapi ada juga untuk mengampu tugas-tugas Direktorat Jenderal ataupun mengampu eselon 1 di pusat yang bisa dijabarkan ataupun diimplementasikan yang ada di kantor wilayah Jawa Barat. Sesuatu yang menjadi tanggung jawab dari mulai pimpinan, ya dari mulai Kakanwil, kepala divisi, juga para kabid dan juga pejabat-pejabat fungsional. Tunjukkan, ya, tunjukkan dengan keseriusan, bekerjalah dengan amanah, ya, itu melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan hanya sekali lagi, jangan hanya memberikan arahan, memberikan memerintahkan, tetapi tidak diberikan contoh. Nah, itu menurut saya menjadi contoh teladan itu penting sekali ya. Supaya bagaimana juga jajaran ke bawahnya itu bisa mengikuti dan bisa juga mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Itu yang penting kan gitu. Iya, saya lihat Bapak juga ya, kalau pagi-pagi itu datang, Bapak selalu melakukan peninjauan ke Ya, loket, kemudian keliling ya, ke sekitar gedung ini, ke ya. taman gitu. Kira-kira daerah mana nih Pak yang harus ada peningkatan? Ya, saya datang pagi kemudian memasuki wilayah-wilayah khususnya untuk pelayanan publik, ingin memastikan bahwa apakah betul ya jadwal yang sudah ditentukan oleh kita, jadwal pelayanan itu sudah dipastikan ya bahwa jadwal pelayanan itu jam sekian. Saya ingin memastikan bahwa kalau kita sudah menentukan jadwal ya, maka kita harus pastikan ya orangnya, sarprasnya apa sudah siap. Ya, jangan sampai nanti si pengguna layanan itu, loh ini jadwalnya sudah mulai tapi sarananya belum ada, apalagi orangnya belum ada. Nah itulah yang tugas saya untuk memastikan. Ya, jadi saya keliling itu untuk memastikan seperti itu. Ya, jangan sampai nanti ada kekecewaan. Ya, bagaimana kita mau meningkatkan pelayanan kalau kita sendiri tidak siap? Itu Betul Pak. kuncinya. Kan gitu. Dan informasi nih wargi Pengayoman bahwa Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini meskipun di hari kerja, beliau tetap masuk untuk melakukan peninjauan terhadap pelayanan publik khususnya pada hari Jumat. Karena hari Ya, Jumat ini diterapkan jam kerja WFA dan ya, beliau juga tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaan di hari Sabtu ataupun Minggu khususnya dalam bidang pelayanan, khususnya tentang kekayaan ya, intelektual. ya, Dan boleh kami minta harapan Bapak ya. atau ajakan Bapak bagaimana mensinergikan antara Corpelius ASN Berakhlak dengan pembangunan ZI untuk meraih WBBM? Ya tentu harapan saya adalah dengan ASN berakhlak, kemudian juga seiring dengan pembangunan zona integritas, itu sesuatu hal yang tidak kita pisahkan, tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Ini seiring dan sejalan, ya. Di berakhlak itu dalam berorientasi kepada pelayanan. Demikian juga pembangunan zona integritas. Bagaimana kita meningkatkan, ya, meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan ASN ini. Maka kemudian harapan saya adalah bukan hanya sekedar angan-angan 2 tahun yang lalu bahwa Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat ini menuju WBBM ya dan harus WBBM tetapi tidak diwujudkan dalam bentuk karya nyatanya. Nah, oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh jajaran wujudkan karya nyata itu, mengimplementasikan apa yang menjadi cita-cita itu dengan kerja yang baik. Tingkatkan kinerja dan kemudian kembangkan inovasi-inovasi yang ada karena itulah ya sebagai ASN yang plus tentunya. Kalau cuman itu saja yang dikerjakan tidak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentu setiap tahun harus ada peningkatan. Nah, itu yang dibutuhkan. Ya, saya kira itu. Iya. Dan jangan lupa harus humanis ya Pak ya? Iya, dan juga harus humanis. Ya dalam melakukan pelayanan tentu sebagai pelayan itu ya harus humanis ya. Kemudian ya eh, berbicara yang nyaman, yang enak gitu ya, berkomunikasi yang komunikatif dengan yang kita layani gitu. Itu penting sekali. Dan performanya tentu juga harus baik ya. Jangan sampai
tidak rapi, ya tempatnya juga harus betul-betul bersih, ya. Pokoknya dibuat senyaman mungkin lah untuk pelayanan kepada publik. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah diskusi membahas tentang Ya, Corpelius ASN Berakhlak. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita, khususnya pada kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, bagaimana kita mengimplementasikan Corpelius Berakhlak dalam rangka pembangunan zona integritas untuk meraih WBBM. iya. Tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat Kedah WBBM. Insya Allah. Terima kasih. Demikianlah segmen podcast Kabayan Talks pada hari ini. Kita akan bertemu pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.